video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue MC Pimen. Alhamdulillah hari ini gue udah bisa ngambil Google AdSense. Terima kasih buat para penonton dan subscriber Hotman Media Gresindo. Kalian luar biasa. Gue bingung mau ngomong apa, cuman bisa mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan selama 1 tahun lebih membangun YouTube. Alhamdulillah hari ini bisa dapatkan Google AdSense. Terima kasih banyak pokoknya buat para penonton dan para subscriber Hotman Media Gresindo. Kalian luar biasa. Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi deh, bingung ngomong apa. Pokoknya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai! Apaan? Gue dapat. Apa? Dapat. Apa? Baca dong. Ih anjay! Baca. Dah baca. Google AdSense apa ini? Hah? Ih, Jangan. ini YouTube kita bukan sih? Iya dong. Hei, Keren ya? gila. Keren nggak? Oh jadi lo tadi pergi ke beli ini? Iya dong. Widih, sekarang kita udah dapat Google AdSense-nya nih guys. Keren kan? Ih, gue mimpi apa sih anjing? Bangun makanya mau mikir mulu. Anjing mimpi. Wih, Gimana perasaan lu? Hah? susah gue mau ngomongnya. Gue pokoknya seneng banget udah dapet ini. Mau buat subscribernya gimana ucapannya? Sama Pokoknya penonton setia kita. thank you banget untuk para penonton, subscriber dan lainnya nih. Berkat kalian kita udah dapat ini. Ini menunjukkan kita bahwa perjuangan itu tidak pernah mengkhianati hasil guys. Perjuangan dan Ini doa. hasilnya. Terima kasih buat para subscriber sekali lagi dan para penonton. Kalian luar biasa pasti. Luar biasa. Luar biasa. Thank you. Thank you. Alhamdulillah guys. Pon. Gak berasa ya kita Alhamdulillah. dapat Google AdSense. Perjuangan dan doa. Aduh, ini perjuangannya berapa tahun sih kalau gue boleh tahu? Itu kan baru nih digabung dengan kalian-kalian. Gue pengen tahu nih perjuangan lu dulu sampai bisa dapat Google AdSense ini. Gua berjuang hampir 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun lah. Gua ngawalinya karena bukan iseng ya, tapi dari ada seseorang, orang dunia entertain beliau tuh orang hebat. Gue bayangin itu bareng bertiga, Kang Ewok, gue, Tein. Gue sharing karena waktu itu masih PPKM, kita bingung mau bikin apa. Kita sharing-sharing aja, tadinya cuma ngobrol, ngobrolin tentang ada bisnis. Tapi yang bisa nyambung ke situ entah kayak gimana ya, Allah udah kasih jalannya mungkin ya. Kita ngobrol-ngobrol nyambung, termotivasi. Dia bilangnya kayak gini, kalau lu mau berkarya bikin konten pakai alat seadanya. Lu ada alatnya apa? HP pakai. Gak usah lu mikir harus gue punya kamera, harus punya alat, punya ini baru lu berkarya. Bener-bener dari bawah banget ya. Dari nol, lu manfaatin. Lu punya HP, ada kameranya, ada, ambil gambar. Bisa kan kata ini. Gue dari situ ngobrol sama kamu, gimana kan? Bisa sih, kenapa kita nggak coba? Ya udah yuk. Dengan spek HP kentang, alhamdulillah. Bentar. Kentang itu apa? HP biasa. Oh, HP biasa. Bukan HP mahal. Iya. Kan biasanya kalau orang kan udah mereknya iPhone atau iPhone apa. ya. Nah ini mah HP biasa Cuman aja. Android biasa gitu ya. Tapi karena termotivasi dengan kata-kata itu, sampai terjadilah konten isengnya, bukan iseng ya,
Tadinya kita nggak niat bikin konten, tapi karena dengar kabar malamnya kita udah pada capek semua, rehat bareng Bapak Indra udah pada tepar nih. Tim di situ ada Andri, si Rahman Korwil, Kang Ewok, malamnya udah pada tepar semua. Pagi-pagi dengar kabar teman meninggal, harus diantar ke Bandung. Oh, yang tahun berapa tuh? Nak Yongjin. Ya, anak Yongjin. Oh, dari situ lo mulai bikin channel. Gue itu nah dari situ tadinya kita cuman kan gimana? Ya udah kita gaskeun. Bandung nih, Bandung ayo. 3 motor jalan ke Bandung. Dari situ awal tuh. Yuk kita coba bikin apa ya, dokumentasi buat sampai ke Bandung. Itu sepanjang jalan dan Vlog perjalanan. antar almarhum jenazah, pengawalan ambulan sampai Bandung. Bingung nggak bisa balik. Segitu. PPKM Pak. Oh, pembatasan langsung penyekatan ya. Kita bisa lolos karena ngawal ambulan. Iya. Itu juga dibantu sama tim ojol-ojol dan tim apa sih namanya? Relawan. Patwal yang lain gitu ya. Patwal itu sampailah ke rumah duka. Sampai di situ beres pemakaman, kita arah pulang bingung mau kemana. Akhirnya kontak orang Bandung. Yang respon itu ada Kang Iwan Kombo. Kang Iwan ya, Kang Iwan Kombo itu luar biasa. Kita nginep di sana selama 2 hari ya kalau nggak salah. Kita 2 hari di apartemennya. Bingung kita juga masih mau ngapain di situ. Bingung bener-bener ngapain gitu, nggak ada. Tadinya memang nggak ada konten, cuman konten bikin itu doang. Dateng. Kata Kang Iwan sayang nih kalau nggak dilanjutin. Gimana apa? Kontak lah. Suhunya Bandung. Wah di mana? Di rumah. Saya di Bandung. Ya udah mampir ke rumah. Ya nyampe ke sana mampir, ngobrol. Tembak sama dia. Pak bikin wawancara yuk podcast. Oh, berarti podcast awal mulanya dari situ. Dari situ. Dari situ awal mulanya podcast. Awal mula konten kita itu Obras Sobek. Belum ada nama itu. Kita bikin konten yang nggak ada nama. Bayangin loh. Nyampe Bogor baru keingetan nama. Ini konten kita apa namanya? Namanya Obras Sobek. Apa itu Obras Sobek? Obrolan bareng sobat biker. Bayangin kita bikin konten tapi nggak tahu kontennya apa. Namanya. Yang pertama di podcast itu YD. Bukan podcast sih, ngobrol lah tentang lebih ke ngobrol. Lebih ke sharing lah. Sharing ya. yang ngobrol lah. Cerita-cerita pengalaman beliau, terus sama Kang Budi Wonderland kalau nggak salah itu. Berdua. Itu orang yang pertama yang kita bikin konten. Berarti konten pertama di Hotman itu podcast. Pertamanya cuman pengawalan. Oh, pengawalan. Baru konten yang benar-benar di konsep itu tapi tanpa ada nama, bayangin. Akhirnya pulang ke Bogor jadi ada nama. Baru kita pikirin apa nih namanya gitu, diskusi semalaman. Berarti tuh mikirinnya sepanjang perjalanan arah ke Bogor berarti Enggak, ya. pas di Bogor pas nyampe rumah. Oh, pas sampai rumah udah kepikiran Diskusi. langsung ya. Gimana nih namanya, apaan dah? Berarti channel pertama itu Obras Sobek guys. Obras Sobek di Hotman. Terus men, Lanjut kan lu yang paling lama nih di Hotman. Berko. Berko. Yang bertahan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Berko tuh belajar. Tahu nggak? Berko. Konten yang pertama kita bikin Berko itu apa? Apa? Tentang tata cara touring. Gimana? Nggak tahu, gue juga buka aja dulu. Diskusi sama yang lain yuk. Ngobrol sama suhu-suhu. Apa aja sih yang sebenarnya touring itu apa? Yang perlu dipersiapkan. Dapatlah 3 poin itu. 3 poin itu baru kita bikin konten. Coba deh lihat, ada itu tentang touring. Abis dari situ kita bingung lagi mau bikin konten apa. Kebetulan momennya Idul Adha. Mau motong sapi. Bukan. Apa? Kan banyak penjual kambing, penjual sapi. Lu wawancarin kambing?
Kagak juga, yang punya pedagangnya Bang. Yang pedagangnya. Gue pikir lu wawancarain kambing. Memang gue bisa bahasa kambing anjing. Enggak dong. Oh, lu wawancarain pedagangnya. Pedagangnya. Oh. Wah, Kira gue lu bikin podcast sama nah di kambing. situ tuh gue udah jalan berapa konten kan tuh udah. Gue paling seneng pas lihat di situ sampai 300 sampai 400 viewer. Gue seneng banget itu. Gara-gara kambing doang. Gara-gara kambing 200 viewers, 400 viewers yang nonton. Bayangin lu Itu kambing. Itu yang nonton kayaknya kambing semua deh. Lu salah satunya. Dia pada senang weh temen gue masuk YouTube gitu. Gue bener pak. Pertamanya cuma puluhan, terus malam tinggal di semalam pak 300. Seru juga kambing kata. Bikin konten apa lagi ya? Terus lu bikin konten kambing lagi karena Enggak itu dong. banyak. Enggak dong. Enggak bergantung. Harus ada di situ lo berkembang dengan modal seadanya lo. Bayangin Berarti- cuma HP doang. Berarti dari awal itu yang paling lama itu Berko. Ya, yang paling lama itu Berko ya. Tayangan yang paling banyak itu Berko ya. Bayangin lo. Hebat. Dengan alat seadanya cuma modal HP doang tanpa kita tahu. Dengan Kang Ewok modal ngedit, gue modal nekat. Modal nekat, tapi jadi. Jadi dengan alat seadanya nggak ada apa-apa. Berarti puas ya dengan modal nekat, akhirnya jadi. Yang viewersnya ada nontonnya banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sampai pernah kita bikin konten itu sampai acak-acakan. Bayangin syuting pinggir jalan dengan alat seadanya, mobil lalu orang ngobrol nggak kedengeran sama sekali. Oh pernah kayak gitu? Pernah. Karena kan kita awalnya cuma modal nekat tuh. Pernah tuh nasi goreng. Itu di konten apa itu? Kok tentang nasi goreng. Pinggir jalan persis. Suara motornya mau jubilah ya Allah. Kita nggak tahu cara ngebeninginnya gimana, caranya itunya gimana, kita bingung. Sampai kita diskusi gimana ini tayangin nggak? Ya terserah apa itu mah. Gue itu udah berisik banget. Dan akhirnya ditayangin. Tayangin. Karena itu konten pertama yang kita buat kita hargai. Iya. Sudah capek-capek. Jadi menghargai konten yang telah kita buat sendiri ya. Dari Dan situ itu banyak viewers yang nonton. lumayan viewersnya. Lumayan ya. Cuman karena bisingnya aja. Iya, Karena kita nggak punya alat. Karena alat seadanya, cuman modal HP doang, kita pegang begini. Sampai kita mau bikin konten, lu bayangin lah, kita bikin konten ya. Pak jalan ke sana. Gua tanya-tanyaan dulu, memang punya duit? Kita tanya-tanya dulu, bayangin lu. Berdua tuh, memang punya duit? Kagak, lu punya duit? Ada, berapa? 10.000 12.000 atau berapa gitu, gue lupa dah pokoknya. Cukup buat bensin doang. Bayangin, gimana pak? Ya udah satu motor kita jalan. Hebat ya. Cuman modal ya seenggaknya 25.000 lah untuk satu. Enggak nyampe. Oh nggak nyampe? Kagak. Nggak nyampe 25? Kagak. 20 di bawah 20 lah. Serius lu terus itu lu bikin konten di mana? Gue lupa di konten-kontennya di mana itu. Gue pokoknya diskusi dulu sama dia tuh. Bagaimana? Keluarin kantong dah. Gue ada segini, gue segini. Pokoknya udah beli bensin nanti habis dari konten balik lagi ke rumah makan di rumah. Nggak ada alasan makan di luar. Demi Allah. Hebat ya. Perjuangan banget ya. Gila. Itu yang paling perih gitu ya. Banyak kalau ceritain. Sampai alhamdulillah sekarang peralatan setidaknya komplit lah. Hampir ya, hampir komplit komplit. ya. Hampir komplit. Sampai dia diskusi gimana ya cara buat ngembanginnya ininya. Mulai itu obras-obrik kita ingin lagi kembangin lagi karena terlalu banyak konten Berko kan. Yang kontakin teman-teman sekitar termasuk MC Jojo tuh yang pertama bukan yang pertama yang keberapa tuh kita sampai podcast dia kan tadinya nggak mau ya. kan tadinya dia nggak mau karena kita ayolah pak kapan lagi lu mau tampil orang-orang udah nanyain kita rayu-rayu alhamdulillah dia mau tuh akhirnya kita podcast tuh pertama kali lagi dia nongol di dunia baik ke beberapa tahun Setelah beberapa tahun bukan setelah pandemi di kondisi pandemi gue tetap jalan
kondisi pandemi tetap jalan. Alhamdulillah sampai Orang-orang pada WFH lo jalan. membeli bertiga gue. Gokil. Kang Indra gue alhamdulillah sampai sekarang gue tidak ngalamin yang namanya COVID. Berarti itu satu tim aman, nggak ada yang positif? Aman. Emang berarti kalau COVID itu intinya sih jalan-jalan ya. Harus perlu bukan refreshing jalan-jalan ya. ya, bukan refreshing juga, tapi balik lagi ke diri kitanya. Pola pikir. Ini ya pola pikir ya. Kalau kita pikirnya ya sehat, positif, aman, betul. Biar nggak terkena. insya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai pandemi. Wah gila deh perjalanannya buat dapetin ini doang kan. Cuman dapetin pin excellence. Hebat. Sampai dia diskus, man, gimana ya, kita udah nggak ada modal. Gue bingung kalau gimana ya. Ya kan kita nggak bisa jalan. Akhirnya dia kontak-kontakan sama teman-teman lamanya, koleganya lah, teman-teman lingkungan dia dulu. Akhirnya nemu yang mau modalin YouTube kita. Mulai itu kita habis dari situ mulai ke jalan, coba ngetrip ke Lampung. Itu bertiga juga? 3. Di sana ngambil konten apa? Gue bikin konten perjalanan Berpo juga? Berpo. Oh yang kalau mudik, Berpo yang sekarang udah digantiin sama si OTW. Enggak ada, itu memang beda lagi. Iya kan itu kan perjalanan kan tentang wisata. Kan gue kepoinnya gini, beda konsepnya. Jadi ke Berko kan. Beda konsepnya sebenarnya. Oh beda konsep. Konsepnya beda. Kalau wisata kan, kalau dulu kan wisatanya tentang OTW itu lebih ke apa? Lebih ke view hotel, lebih ke alam. Cari ininya lah, informasinya kan. Iya, informasi sejarah. Sejarahnya kayak gitu kan. Kalau kita Berko itu jalan ke Lampung nge-trip itu pengen nunjukin ke teman-teman bikers dan masyarakat umum bahwa touring itu nggak harus mahal. Touring itu nggak harus mahal. Dan lu? Gua bertiga. Ke arah sana itu habis berapa? Gua bertiga pakai 2 motor, cuma habis 200.000 sampai Lampung. 1.000 serius? Sampai dapat kamar loh, penginapan. 200.000 itu udah dapat hotel. Penginapan, bukan hotel. Penginapan. Buat kalian yang pengen ke Lampung dengan harga murah, kita membuka travel kebetulan. Anjir. Dengan harga murah bisa ke Lampung guys, dan itu bisa nikmati semua wisata di sana dengan 200.000. Tapi pakai motor, bukan satu pakai kali mobil. perjalanan ya, satu dari sini ke ngetrip ke sana. Oh keren, gue pepe nggak jadi buka travel, gue nggak jadi. Enggak, gila lu. Gue nggak jadi buka travel berarti gitu. Tapi gue di sini dirinciin, gue ngeres habis berapa, terus gue ngeres berapa kali, terus gue ngisi bensin berapa kali, di situ dijelasin. Dan gue setiap ngisi bensin tuh ada nominalnya yang gue kasih tahu. Berarti kalau setiap ngisi bensin selalu ngeprint? Enggak. Minta ininya? Enggak, gue hitung aja, lu berapa tadi habis bensin? Gue habis sekian, terus motor gue habis sekian. Jadi terdata ya? Terdata, ada di situ. Jadi lebih rapi. Terus kita pun ngeres pun, gue kasih tahu di situ. Gue habis berapa, habis ngeres itu. Barulah di situ mulai berkembang lagi karena kita kekurangan tim. Kang Ewok mulai sibuk dengan kegiatannya. Baru habis dari mana ya? Kita tuh habis dari daerah Ciapus. Kita di daerah Lubung Geledegan, kita ngobrol bertiga pulangnya. Man, tolong stepin motor ya. Kaget gua, stepin motor. Kenapa? Kan motor lu mogok. Kagak. Nanti lu stepin motor. Motor siapa? Ada. Pokoknya gua bakal temuin seseorang. Gua kenal itu orangnya siapa. Gua temuin seseorang. Tadi orang udah teleponan. Dia ada di satu tempat daerah Ciapus. Kita datang, motornya mati. Lu stepin. Terus bawa kemana? Bawa ke sekret. Ya salah lah pak. Iya. Gue temuin dan akhirnya ini orangnya. Dan ini orangnya.
motor mati total, nggak bisa ceket, nggak bisa nyala. Gue masih inget dorong, gue nyetep dari Ciapus ke Cilendek ya. Udah gitu Nyetep malam-malam gitu. Udah sampai Cilendek, nyetep lagi ke warung jambu 2. Oh, ke pit stop, ke bengkel. Lumayan tuh kaki, nggak ada yang bayar. Gak ada yang bayar. Aduh, sampai ngantuk tuh anjing. Nggak ada terima kasihnya sampai sekarang. Oh ya, terima kasih ya Allah. Terima kasih itu kan gak harus diucapin ya Pak ya. Yang namanya kita saudara ya. Di konten ini ya dong. Di konten ini doang. Di konten ini doang. Oh dulu kok gue ribut mulu. Kerasa kan perjuangannya dari situ kan. Itu mulailah dari situ. Itu perjuangan gua salah satunya untuk masuk ke Otman. Bukannya gua sengaja itu motor mati biar masuk Otman ya, enggak. Emang itu emang konyol gua kalau inget kejadian itu. Jadi emang itu dulunya gua tuh masih berkecimpung di ambulan, di relawan, dan itu juga gua dulu sebagai co-driver, sebagai pendampingannya driver selama hampir 2 tahun. Dan kalau untuk di relawan ambulan sendiri itu kan gak bisa ya, kalau namanya kita untuk cari duit itu gak bisa, karena yang namanya relawan ambulan itu suka rela ya, suka berela-rela aja udah. Pokoknya kalau ada yang butuh bantuan kita bantu, ada orang yang sakit kita bantu, kita bawa ke rumah sakit, kita bantu juga dari segi BPJS dan lain sebagainya. Jadi kita lebih banyak membantu orang tapi tidak memperhatikan diri sendiri, lebih seringnya ke situ sih. Curhat aja, Mama Dede curhat. ya, tapi bener perjuangannya gila loh. Motor mati gak bisa kemana-mana, dan di situ gue bingung, gak punya apa-apa dan harus gimana. Dan akhirnya gue telepon Kang Ewo, posisi di mana? Lagi di Ciapus. Fajar mau ngikut A dong, ada juga. Mau ikut kerja sama A, ada juga. Lah emang kamu di mana? Saya di Ciapus. Nah udah deket, udah tinggal tungguin aja. Cuman kondisi motor mati, minta tolong tuh di stepin sekalian. Dan bener itu di stepin, datang jam 9 malam ya. Udah gitu gua nunggunya lama di luar gitu. Teleponnya nggak aktif. Sinyal hese. Ya Digedorin, pokoknya jam 9 malam itu dijemput langsung sama Kang Hilman, sama Kang Ewok juga, dan Teteh itu dijemput dan langsung di step dibawa ke Cilendek motor. Kondisi bener-bener mati total, nyeket, dan itu penyakitnya juga konyol sebenarnya, nyeketnya juga. Sedih lah pokoknya. Kondisi motor gak bisa di starter, emang starternya Yang masak siap sih dapur. iya, bawang Sama sambal ini. bawang sama cabe edah. Pedes banget mata gua. Ya pokoknya perih banget lah dulu. Dan akhirnya gua masuk di Otman Dengan keadaan seadanya. Ya ibarat kata dari gembel diangkat jadi orang gitu kan. Sampai sekarang jadi artis. Sampai sekarang hampir menjadi artis. Hampir, belum jadi, belum. Kalau gue bilang jadi artis, takut ada artis yang nonton gue. Itu doang. Ribet nanti urusannya. Terus selama lo ikut kita gimana? Ya banyak suka dukanya sih. Udah pasti ya, namanya setiap ikut di mana aja itu pasti banyak suka dukanya. Tapi sekarang kayaknya montok banget lo, berkembang. Alhamdulillah. Montoknya di perut. Nggak tahu nih isinya apa. Ini guys perlu diketahui ya. Ini perjalanan selama 1 bulan langsung gini guys. Gak usah diceritain itunya. Karena jadi gini guys, karena kebetulan gue orangnya ya Doyan happy makan. ya. Doyan makan. Gue orangnya tuh happy, nggak pernah ada beban pikiran apapun. Ya kalau kata tim emang gue nggak punya pikiran. Gitu. Bukan gue yang ngomong. Kalau kata tim emang bukan lu yang ngomong. Gue bilang kan kata tim, tak siapa yang ngomong. Emang gue gak punya pikiran, dan gue juga orangnya doyan makan, doyan nyemil. Selama 1 bulan suruh makan, suruh nyemil, dan akhirnya begini jadinya. Walaupun makannya seadanya. Ini seadanya loh ya, yang penting bismillah akhirnya jadi daging. Nggak apa-apa.
lanjut aja. Lanjut. Isi air kan buat beras kan ya? Iya, apa-apa. Adanya daging. Adanya daging. Adanya tempe, adanya tahu. Adanya garam ya nasi. Gadoin aja. Oh, gak asin kok digadoin. Nasi pakai garam, tapi itu pernah gue ngerasain sih waktu gue di ambulan. Namanya nasi pakai garam tuh gue pernah ngerasain. Dan akhirnya harusnya yang cerita di sini sebenarnya mah ya, yang berhak ya, Kang Ewo. Seharusnya. Cuman karena berhubung owner kita rada dablek. Jadi dia nggak mau nongol. Pengennya di belakang kamera mulu, padahal yang sejarahnya lebih bagus lagi tuh dari Kang Ewo. Tapi benar perjalanan lu nggak semudah yang lu bayangin. Karena pokoknya perjalanan Otman itu tuh semuanya serba dari awal tuh serba susah. Sampai ngerasain Lombok ya? Hah? Ngerasain Lombok. Ya, sampai ngerasain Lombok. Itu pun kita diskusi dulu. Dulu perjalanan harus gimana, seperti apa. Dan akhirnya kita berangkat ke Lombok dan jujur, gue selama di Otman akhirnya gue bisa nginjek Lombok, gue bisa nginjek Bali. Dan itu padahal itu adalah pulau-pulau impian gue dulu pengen sampai sana. Tapi gue di Bali lama loh. Hah? 9 bulan. Lu ngapain di sana? 9 bulan. Di Bali? Iya. 9 bulan. Di kandungan ibu gue. Iya. Oke. Ada Balinya kan? Iya. Ada Bali, ada Dewata, ada ini ya. Terserah lu, bodo amat. 9 bulan di Bali itu. Dan sampai juga ke Jawa Timur. Yang Jawa Timur dulu gue impikan banget bisa sampai Surabaya. Tapi yang masih gue impikan lagi Pacitan, karena Pacitan itu gue belum sampai. Iya. Numpang lewat doang. Next trip. Next trip, insya Allah kita kesana nantinya. Ya, gila loh perjalanannya. Bener dah kalau gue ceritain nih dari ngerintis sampai sekarang, orang nggak bakal percaya. Orang kan selama ini di balik layarnya gila. Wih, punya Enak. YouTube enak, duitnya banyak, jangan salah guys. Kita ibarat kata mah susah sebenarnya. Cuman kita sengaja diada-adain karena demi konten, semuanya demi konten, demi berjalannya terus konten. Makanya kalau orang pada ngelihat enak banget ya di YouTube, wih duitnya banyak. Ya mungkin kalau yang udah viewersnya udah banyak, subscriber udah banyak, dia udah dapet silver button, udah nyampe gold button, ya itu udah pasti duitnya banyak. Ya kita mah cuma baru nyampe pin actions. Ya alhamdulillah itu udah termasuk alhamdulillah banget. Suatu motivasi buat kita buat acuan pastinya kita lebih semangat lebih semangat lagi. Termotivasi buat bikin konten-kontennya yang menarik. Dari Berko, Obras Sobrek mungkin kita vakumkan dulu. Sekarang udah diganti dengan MC Jojo dengan miskomnya, terus kreatif corner itu buat orang-orang hebat sebenarnya mah. Buat orang-orang yang berkreatif. Terus ada OTW juga ya, program baru kita yang dulu itu sebenarnya kita nih OTW. Kita bikin konten itu pertama 3. Apa aja? Obras Sobek, Berko, dan OTW. Selama setahun OTW ketahan, nggak bisa jalan. Oh berarti dulu OTW lu yang bawa? Dulu kan, memang baru di konsep doang. Oh baru di konsep. Di konsep doang. OTW itu baru di konsep doang. Jadi kita pegang 3 program. 2 program gua, yang satu lagi OTW itu belum nemu. Kita udah coba yang si Anu, tapi kayaknya ngobrol lagi kurang masuk. Ngobrol lagi kayaknya waktunya nggak bisa luang, kayak gimana. Ya banyak lah pertimbangan di luar itulah. Sampai akhirnya kemarin kita coba di turnya Bandung sama Garut. Itu selama setahun perjuangan kita OTW. Dan akhirnya baru terlihat setelah kemarin trip Bandung sama Garut. Ya. Nah itu. Dan itu juga merupakan salah satu konten pertama saya di OTW. Dan pertama kalinya saya di depan layar, yang biasanya saya di balik layar. Saya biasanya kamerain dia di Berko. Dan akhirnya sekarang saya tampil di depan layar.
awalnya gugup, jujur demam panggung Semua banget juga karena pasti kayak gitu. dilihat banyak orang, gua harus ngobrol sama ngobrol sama kamera kayak orang gila, ngomong sendiri, dan hasilnya alhamdulillah memuaskan ya. Cuman modal ngomong sendiri ya. Iya. Tapi terus diperkembangkan. Betul. Gue juga sama. Awal ke kamera, tanya aja dia nge-tag itu, tekan awal itu kita nyampe berkali-kali. Serius, dia Kang Ewo kamerain, gue di depannya, man jangan kayak gini, balik lagi, man rubah di kayak gini, man kayak gini deh. Wah itu gila, karena kita baru pertama di situ. Tapi katanya lu pernah ya bikin konten di jalan karena salah, akhirnya lu balik lagi. Wah serius. Gue tuh waktu ngetrip ke Lampung. Oh itu waktu ke Lampung. Nih. Oke, karena kan kita nggak ada komunikasi pak, HP dipakai buat ngambil kamera. Kita nggak kelihatan di ujung sana, kan modelnya bingung. Kalau ada HT mah, gitu kan. Jalan, ini kan nggak ada, bingung memang. Orang mah jalan penuh. Pas kita jalan, bukan yang ngetrip di Bandung dulu dah. Ngetrip di Bogor dulu dah. Gue bikin bumper ya pak ya, dulu ya. Awalan bikin bumper. Itu 2 kamera. Untungnya 2 kamera. Itu bumper buat Channel YouTube kita. Di situ ditampilin programnya apa aja. Depan istana udah dimarahin pas pampres. Sampai 2 kamera. Serius. Dimarahin. Untungnya 2 kamera, 1 backupan, 1 ambil. Yang satu lagi ada kakek-kakek yang ngambil. Bentar. Kakek-kakek. Kayaknya gue kenal dengan kakek-kakek itu. Udahlah cukup lah. Ceritain dong, kenapa kamu bisa diomelin, gimana nggak diomelin orang depan istana? Depan gerbang persis. Lu ngambilnya depan gerbangnya? Asli depan gerbangnya. Emang lu doang yang berani kayak Kan totalitas, Pak. salonnya. Totalitas. Gue sampai itu tuh kameramen tuh Kang Ewo sama Aki itu di luar ditodong pistol dari posko, suruh cepetan beres. Ya, nggak boleh. Kan nggak boleh ngambil. Iya, kan nggak boleh sembarangan. Tapi istana. gue udah jalan nih, motor gue lewat, wah Aki seneng, wah keren. Oh iya, bentar gue ngambil parkir motor dulu, muter gue, pas nyampe, Kang Ewo kemana videonya? Aku man. Nah, yang gue cuma dapat sekilas ini. HP lu mana? Itu kan kakek. Oh iya. Kayak kita lihat coba hasilnya. Gue buka file. Mana kek? Ada hasilnya. Ada itu. Pindah lagi. Gak ada. Coba sebelah sana ya. Ini yang terakhir kakek ambil video ya. Kita buka. Mana kek? Bentar. Coba lihat kakek dulu. Lihat. Dengan muka panik. Ini di sini. Iya coba buka sama kakek. Jadi ada apa enggak? Dan akhirnya tidak terekam. Kakek, mungkin kalau kakek nonton ya, ini kita ngulik dari awal ya. Mohon maaf ya kakek ya, jangan tersinggung. Tapi emang kadang-kadang kakek begitu. Gue tahu nih kakek ini siapa. Gue udah kasih tahu kayak perhatiin detiknya, kadang ini HP nggak kelihatan. Wah tenang, kakek profesional, kakek bisa. Demi Allah, gue kasih tahu kayak gitu doang, jawabannya langsung panjang. Perhatiin detiknya, maksud gue bahwa itu kerekam. Pasti dia langsung menceritakan sejarah dulu tuh kakek begini-gini ya kan. Kita udah kumpul semua, udah, wah langsung dia kabur. Nggak rekam lagi? Enggak, ngilang. Kata gue kakek kemana? Ternyata lagi mojok di sana dengan gini. Ini bersalah. Kita mau ngambil gambar lagi nggak bisa pak. Udah dimarahin Pak Udah dimarahin Pak Pampres ya. Akhirnya pindah lagi. Pindah ngambil gambar di tempat lain. Harapan apa sekarang? Harapannya nih Buat Berko, buat Berko, buat tim. Ya. Kita kan channel sekarang ada berapa aja? Ntar lu kayak miskom, mau siapa nih yang ditampilin, komen di ini. Bawah. Terus Berko mau apa, OTW, mau kita keliling mana, tulis dulu. Tuh, di pesan pak. Siapa tahu ada hotel atau itu mau di review. Oke.
Nah tuh, jadi harapan kita semoga channel ini terus berkembang ya, makin kreatif lagi dan makin semangat timnya. Betul. Oke. Dan gue juga pengen voting nih buat teman-teman viewers, penonton setia Hotman Media Kreasi Indo dan para subscribernya. Di sini kita channel ada berapa? OTW, Ada Berko, ada Track Creative Corner, Berko. ada Miskom sama yang baru Biker kok. Biker kok gini. Jadi Ada 5. buat para penonton setia Hotman, cobalah boleh dipoting di sini nih di bawahnya ya. Berko itu pengennya kayak gimana dan apa aja sih yang pengen kalian tahu tentang Berko ini dan apa yang mau dikepoin. Boleh, siapa tahu mau punya saran dah. Siapa Harus tahu kesini. punya saran. Boleh. Mungkin- Tulis Berko. Tolong dong review ini. Nah, boleh. Terus Mungkin Miskom. juga Bang Jojo. Miskom. Bang Jojo ya. Oh. Nah, boleh tuh di situ. Lupa gua. Siapa yang mau di podcast tuh, yang mau diwawancarain, boleh kasih saran aja di situ. Miskom, pengen datangin ini dong, ini. Boleh. Nggak nanti. apa-apa. Taruh aja nanti sarannya di komentar. Nah, OTW. Nah, untuk OTW nih mungkin ada ide atau pengen di wisata-wisata mana atau hotel-hotel mana yang ingin kita review, tulis aja di komentarnya di bawah. Rekomendasinya ya. Terus bila para viewers atau para penonton udah menonton konten saya yang sebelum-sebelumnya, saya minta kritik dan sarannya juga minta di komentar ya. Biar nanti kalau sudah ada kritik dan sarannya bisa kita ubah konsepnya lagi. Kreatif Corner pengen pengusaha apalagi yang mau diangkat. Kalau kemarin kan terkait pandemi juga. Nah, itu bisa juga mau dibikin apa lagi tuh. Temanya apa lagi bisa tuh dikritik dan saran. Dan yang terakhir Biker kok gini, serial komedi Biker pertama di YouTube ya. Nah, kritik dan sarannya terus ide-idenya boleh dicantumkan di situ ya. Cantumin aja. Oh bang, tolong bikin Biker kok gininya tentang ini dong. Nah bisa nanti tinggal tulis Biker kok gini ini. Nah gitu. Sekalian kalau misalnya kalau kritik dan saran untuk Biker kok gini, kalau misalnya ada komentar di bawah pengennya judulnya seperti ini, sekalian sama skripnya juga ya, biar nanti kita baca. Panjang itu mah. Iya. Bisa lewat email lah. Emailnya apa teh? Emailnya Otman. Tadi taruh di Oh, nanti Oh, ada nanti di ada deskripsi kata Ibu Owner. Bisa juga nanti di DM di Instagramnya hotman.media. Hotman.media. Tapi satu lagi nih guys. Satu lagi nih men, yang harus viewers ketahui, salah satu sumber ide, sumber otak-otaknya YouTube ya, otak-otaknya di tim kita harus mengetahui Pak Bos. Kan juga pada pengen tahu di balik ini, ayo dong. Pak Bos ngumpet mulu. Suka gitu dia mah ya. Kan juga pada pengen tahu ya di balik Harusnya dia nanti kreatifnya kita ini. suruh ngobrol nanti. Pokoknya nanti Bang Jojo harus bisa miskom sama ini nih, sama ownernya Otman ya. Gimana rasanya udah dapat pin AdSense? Gimana rasanya dapat pin AdSense? Kalau enggak nanti aja deh di silver bottom aja. Anjay. Di silver bottom aja so, nggak apa-apa. Rutum ya? Hah? Rutum. Kultum. Apa sih itu yang lihat-lihat room dia? Room tour ya? Turun. Turun aja. Salah pokoknya itu. Pokoknya itulah. Room tour. Bikin gua mikir lagi. Lu mau kayak ini memang susah. Memang nggak ada otak. Dia tahu tim yang ke gua nggak ada pikirannya. Kalau room tour kita bingung banyak tempatnya di sini. Kita alhamdulillah ada 3 tempat ya yang buat kita bikin konten. Jakarta, Bogor 2. Alhamdulillah. Jakarta 1, di Bogor 2. Oke, dan gue Jakarta Bogor ada 2. Kirain gue gitu. Apalagi men? Udahlah cukup kalau diceritain panjang banget. Bentar lagi Gak juga. selesai ya, mau diceritain ya. Panjang banget. Nah harusnya mah semuanya kumpul biar Harusnya semua. tahu gimana rasanya dapat pin AdSense. Suatu kebanggaan buat kita. Karena Terima kasih ada buat keperluan ya daripada para viewers dan penonton setia Hotman dan para subscriber
Atur nuhun pisan. Atur nuhun, terima kasih. Jangan lupa kritik dan sarannya ya. Dan pastinya like, comment, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih BMCP Man. Gue Ambon, tetap terus tonton channel kita di Hotman Media Kreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lonceng. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya.